Hai semua anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semua? Lause harap semua sehat, semangat dan tetap sukacita ya. Oke, di sini sudah ada lause-lause kita bersama dengan kita. Ada lause Meisya di sini. Lause Fani. juga lause Siska. Lause kangen deh ketemu sama anak-anak. Anak-anak kangen ke sama lause? Atau enggak kangen? Aduh sedih deh. Apa anak-anak sudah bosan? Aduh jangan bosan ya. Tuhan tetap setia dan kita juga harus tetap setia beribadah kepada Tuhan, bukan? Nah, anak-anak saya mau tanya, hari ini siapa yang sukacita? Angkat tangannya, yang sukacita ada? Ya bagus ya, angkat tangan yang tinggi ya. Hari ini siapa yang gembira? Angkat tangannya. Buat tangan boleh ya. Oke, sekarang lagi, harus tanya lagi. Siapa yang hari ini lagi bergirang? Angkat tangannya. Wah oke, semua bergirang ya. Kenapa bergirang? Hari ini hari Minggu ya, nggak sekolah. Hari ini mau jalan-jalan, mau main. Jadi bergirang. Oh bukan itu ya. Kita bergirang karena apa? Karena kita adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita. Minggu lalu kita udah merayakan Paskah ya. Kita udah dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, menebus kita supaya kita jadi anak Allah. Makanya kita bergirang ya. Yuk, Lause mengajak semua kita semua untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan pujian Saya Bergirang. Semua bernyanyi ya dengan sukacita. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, menyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sukacita bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, menyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke, sukacita dan bergerak itu diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang Lause mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Anak-anak boleh duduk kembali ya. Yang akan memimpin doa adalah Lause Fani. Silahkan. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga boleh diberikan tubuh yang sehat. Kami juga boleh berkumpul bersama teman-teman kami semua walaupun masih dalam keadaan online. Tetapi Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami mau bersiap-siap Tuhan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, tolong Lause kami juga yang nanti akan bercerita, sehingga firman-Mu dapat sampai di hati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah anak-anak, sekarang Lause mengundang kita semua untuk bangkit berdiri lagi ya. Lause mau tanya, Tuhan kasih kita anggota badan apa aja? Apa aja ya Lause ya? Apa aja ya? Tangan, kaki, mulut, mata, hidung, telinga. Yang paling banyak dipakai semuanya ya. Tapi kali ini kita akan menyanyikan beberapa anggota tubuh yaitu tangan dan kaki. Coba tangannya angkat. Tangan kanan angkat. Tangan kiri angkat. Ada berapa tangan kalian?
Ada 2 ya. Jarinya berapa? Masing-masing 5 ya. 5 tambah 5 jadi berapa? 10. Sekarang kakinya boleh diangkat. Kaki kiri, kaki kanan. Gimana ngangkatnya? Nggak bisa, jatuh ya. Kaki kanan sekarang ikut bergantian ya. Nah, kakinya ada kan? Berapa kakinya? Ada 2 juga, bukan 2 gini ya, jadi 4 ya, 2. Sekarang jari-jarinya berapa? Masing-masing 5 ya. 5, coba dilihat lengkap nggak jarinya? Atau ada 11? Atau ada 12? Wah, yang benar jarinya ada 10 ya semuanya. Lengkap ya, Tuhan kasih anggota badan, tangan, jari tangan, jari kaki, lengkap semua ya. Wah, puji Tuhan, seneng ya. Nah, kita akan memuji Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari. Semua bangkit berdiri, gerakannya ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun kanan, ayun kiri, kita tepuk tangan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku punya jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun kanan, ayun kiri, kita tepuk tangan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, kita sudah jalan berserta dengan Tuhan Yesus ya. Anak-anak, ingat cerita tentang Samuel? Ingat ya, Samuel sejak masih kanak-kanak sudah dibawa ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Ingat kan ceritanya? Ya, hebatnya Samuel masih kecil dibawa ke rumah Tuhan, ditinggalin. Terus dari kecil dia belajar baca Alkitab, berdoa, dan membersihkan rumah Tuhan, bebersih dan sebagainya. Makanya dia nanti dipakai oleh Tuhan sebagai orang yang luar biasa, sebagai hakim, sebagai nabi, sebagai imam. Nah, suatu hari nanti kamu akan dengar ceritanya ya, bagaimana Tuhan panggil Samuel. Waktu dia masih kecil tidur, malam-malam dipanggil sama Tuhan. Samuel, Samuel. Samuel jawab enggak? Samuel tadinya enggak jawab ya, masih bingung. Tapi akhirnya dia menjawab, ya Tuhan ini saya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
panggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah sekarang yang mimpin doa adalah Lause Meisya. Silakan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan. Tuhan tetap memberi kami semua kesehatan, dan anak-anak juga Tuhan memberi kesehatan buat anak-anak semua. Kami sudah menaikkan puji-pujian, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Vivi. Tuhan juga pakai Lause Vivi yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak, Lause mau buat tebak-tebakan, tapi tebak-tebakan suara. Coba kita dengar sama-sama ya. Suara apa ini? Ya, ini suara alarm. Biasanya kita kalau mau bangun pagi, kita pasang alarm biar nggak kesiangan. Tebak lagi ya, suara apa ini? Iya, suara blender. Kalau bikin jus, pakai blender. Next, suara apa ini? Iya, suara bor. Kalau kita mau melubangi tembok atau kayu, pakai alat ini. Lagi ya, tebak lagi nih, suara apa? Suara apa coba? Mesin jahit. Ya, apa lagi ya? Ada lagi nggak ya? Ada lagi nih, coba suara apa ini? Nah, suara mixer. Kalau mau bikin kue, pakai alat ini. Yang terakhir nih, coba ada yang bisa tebak nggak suara apa? Ya, suara trompet. Biasanya kenceng banget ya suara trompet. Apalagi kalau lagi malam tahun baru tuh, banyak suara trompet. Anak-anak, coba anak-anak bayangkan. Kalau anak-anak lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba mendengar salah satu dari suara yang tadi. Ada alarm, blender atau bor atau mesin jahit atau apalagi yang tadi, mixer dan sebagainya. Kira-kira anak-anak akan kebangun nggak dari tidurnya? Kalau Lause sih akan kebangun karena mendengar suara yang berisik. Malah bangunnya kaget, jadi kesel, pengen marah karena lagi enak-enak tidur, dengar suara yang berisik. Tapi malam itu ketika Samuel tidur, dia mendengar sesuatu. Dia mendengar suara. Apa reaksi Samuel setelah mendengar suara itu? Untuk mengingatkan anak-anak, Samuel adalah anak dari Ibu Hana dan Bapak Elkana. Ibu Hana sudah menyerahkan Samuel pada Tuhan sejak kecil. Maka Samuel ini tinggal di bait suci.
untuk melayani Tuhan di bawah pembinaan Imam Eli. Karena Imam Eli ini sudah tua dan matanya juga sudah mulai rabun, makanya Samuel membantu Imam Eli di bait suci. Pada suatu malam, Imam Eli melihat bahwa lampu di bait suci itu masih menyala. Ternyata Samuel tertidur di dalamnya. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, "Ya Bapa." Samuel mengira yang memanggil itu adalah Imam Eli. Lalu dia cepat-cepat pergi ke rumah Imam Eli. "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Imam Eli menjawab pada Samuel, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Lalu Samuel balik lagi ke bait suci, lalu tidur lagi. Lalu Tuhan memanggil lagi Samuel. Samuel, Samuel. Samuel bangun lagi, pergi lagi ke tempatnya Imam Eli. "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi lagi-lagi Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggil. Pergilah tidur." Samuel balik lagi tidur. Dan Tuhan memanggil lagi Samuel untuk ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Samuel bangun lagi. Dia pergi lagi ke tempat Imam Eli. "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Imam Eli itu nggak memanggil Samuel sebenarnya. Dan sekarang Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Maka Imam Eli berbicara kepada Samuel, "Tidurlah lagi, tidurlah kembali. Nanti kalau ada suara memanggilmu kembali, jawablah seperti ini. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu Samuel balik lagi ke bait suci, kemudian tidur kembali. Lalu Tuhan datang dan berdiri di sana dan memanggil Samuel seperti yang sudah. Samuel, Samuel. Bangun. Tapi kali ini Samuel tidak pergi ke tempatnya Imam Eli karena dia sudah tahu bahwa Tuhan yang memanggil dia. Maka Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ketika itu Tuhan mulai berfirman kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. setelah Tuhan berfirman kepada Samuel, lalu apa reaksi Samuel? Tuhan sudah berfirman kepada Samuel untuk memberitahukan kepada Imam Eli bahwa Tuhan akan menghukum keluarganya Imam Eli karena anak-anaknya sudah berbuat dosa. Keesokan harinya Samuel membuka pintu bait suci,
Tapi dia ragu. Dia harus kasih tahu ke Imam Eli apa yang sudah Tuhan firmankan semalam. Dia tahu kalau Imam Eli dikasih tahu bahwa keluarganya akan dihukum Tuhan, nanti Imam Eli akan sedih. Tapi Samuel ini juga harus taat sama Tuhan. Lalu Imam Eli memanggil Samuel dan meminta Samuel untuk menceritakan apa yang terjadi semalam. Dan Samuel menceritakan semuanya kepada Imam Eli tanpa ada satupun yang disembunyikan. Anak-anak, setelah itu Samuel tumbuh menjadi dewasa dan diberkati Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, sama seperti Samuel. Pelayanan Samuel dimulai ketika dia mendengar dan berbicara kepada Tuhan. Sekarang kita pun bisa mendengar Tuhan melalui Alkitab. Alkitab yang kita baca, semakin kita membaca Alkitab, semakin kita bisa mengenal siapa Tuhan. Semakin kita tahu Tuhan tuh pengennya apa dalam hidup kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita bisa belajar bagaimana caranya melayani orang-orang supaya mereka merasakan kasih Yesus dalam hidup mereka. Lalu, apa panggilan Tuhan dalam hidup anak-anak? Mungkin anak-anak sekarang masih terlalu dini atau belum mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup anak-anak. Tapi ingat, tetaplah setia kepada Tuhan dan baca firman-Nya supaya lebih mengenal siapa Tuhan kita. Pelayanan kita bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya keahlian atau keterampilan tertentu, tapi kita melayani karena kita punya hati untuk melayani Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengenal Tuhan. Bahkan kami ingin lebih mengenal Tuhan melalui firman yang kami baca. Biarlah Tuhan yang selalu menguatkan hati kami, sehingga semakin hari kami bisa lebih mengenal siapa Tuhan. Kami bisa lebih mengerti tujuan dalam hidup kami hanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu setia dan taat kepada panggilan Tuhan. Dan biarlah kami selalu melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengar cerita Alkitab yang sangat indah. Cerita siapa? Siapa ya? Masa lupa sih? Barusan cerita tentang Samuel lagi ya. Samuel dipanggil oleh Tuhan, bukan? Dia mau jawab enggak? Tadinya pertamanya enggak bisa jawab ya, karena masih bingung, karena masih kecil sekali waktu itu. Kemudian beberapa kali kemudian akhirnya dia jawab, ya Tuhan, ini hamba-Mu mendengar. Wah, Samuel anak yang taat dan patuh ya. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus belajar mendengar suara Tuhan, ya. Bagaimana caranya Lause mendengar suara Tuhan? Enggak kedengeran Tuhan mah, atuh ngomongnya di mana? Melalui Alkitab firman Tuhan, ya. Kita dengar suara Tuhan, juga melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause-Lause kita di sekolah minggu online, bukan?
kita mendengar bagaimana Lausa-Lausa mengajarkan kita untuk menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Nah, anak-anak, sebagai rasa syukur kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Persembahan seperti biasa boleh ditransfer ke rekening GKI Sion atau dimasukkan ke amplop, kemudian diserahkan kepada Lausen gereja. Yang ada di gereja siapa? Yang tinggal di gereja, ayo siapa? Lausa Fun ya, boleh serahkan ke Lausa Fun. Atau misalnya, mau ke rumah Lausa Fani, menyerahkannya karena tetangga boleh ya. Atau menyerahkannya ke Lausa Ciacia, ya ditipnya boleh ya. Atau ke Lausa Lia, yang suka ke rumah misalnya ngirim makanan ya. Ngirim pesanan, order, boleh ya. Nah, sekarang ada satu cara lagi, ini langsung pegang apa nih? Ini apa ya? Bentuknya seperti gereja ya. Ya ini bukan mainan, bukan maket ya. Tetapi ini adalah kotak persembahan. Bagus ya, lihat bentuknya. Tuh lucu ya, bagus ya. Bisa nggak kalau bikin sendiri? Belum tentu bisa ya. Nah, di sekolah minggu kita menyediakan 50 kotak persembahan ini. Bentuknya gereja ya. Ini ada lubangnya di sini. Kayak tabungan ya. Anak-anak suka nabung nggak? Suka Lausa juga waktu masih kecil suka nabung ya. Dapat duit dari angpau, masukin ke sini ya ke celengan. Lausa Fani gitu nggak? Iya sama Lausa Ciacia, masukin ya. Nanti udah banyak buat beli apa ya? Buat beli apa ya? Rahasia ya. Nah, ini kalau ini bukan buat belanja ya, ditabung ya. Uang ini adalah buat uang persembahan. Nanti uangnya kalau kalian mau kasih persembahan ya, pengen ngasihnya ke sini, ke kantong, bukan kantong ya, kotak bentuk gereja ini, boleh ya. Kalian masukin tiap minggu, masukin. Kalau udah setahun banyak nggak? Jangan setahun ya, udah 2 bulan gitu, banyak nggak? Jadi banyak kan penuh ya. Nah caranya, kalian mau dapat ini? Mau? Minggu lalu udah diumumkan sama Lausa Lia. Caranya ke gereja, ya mintanya ke gereja, ke TU gereja, disediakannya di sana. Ini ada 50. Nanti siapa dulu yang dapat boleh ya. Nanti boleh ngumpulin uang persembahan di sini. Nanti setelah kira-kira udah banyak, kalian mau serahkan ke gereja, boleh ya. Untuk persembahan kepada Tuhan, kita serahkan yang terbaik buat Tuhan ya. Ada satu pengumuman lagi. Siapa yang ikut sekolah minggu online minggu lalu? Ada? Lihat ke teman kita ada yang nyanyi. Evan ya? Nyanyi buat Paskah. Nah, anak-anak yang lain juga boleh. Kalau ingin mempersembahkan pujian, misalnya ya, saya mau nyanyi buat teman-teman supaya bisa lihat di sekolah minggu saya mau memuji Tuhan. Boleh kirim videonya ya. Nanti boleh kirim videonya ke Lausa, boleh ke Lausa Fun, boleh ke Lausa siapa aja, nanti bisa diedit ya. Atau misalnya ada yang pengen kasih kesaksian, berani nggak? Berani nggak kasih kesaksian? Berani ya? Nah misalnya kemarin saya sakit udah seminggu nih, panas, demam ya. Panas, demam, batuk, pilek, aduh sakit, gak bisa apa-apa. Terus akhirnya saya berdoa melalui obat dan diperiksa sama dokter, saya sembuh. Nah misalnya kalian menyaksikan bagaimana kasih Tuhan buat kita, menyembuhkan kita, menolong kita. Sepotong kata yang pendek aja ya, beberapa kalimat, cerita kebaikan Tuhan. Boleh video kesaksiannya dikirim ke Lausa ya. Nanti diedit loh ya, nanti dimunculkan, ditayangkan di sekolah minggu online ini. Oke ya. Nah sekarang kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini ya. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ibadah online ini, ya. Semua tutup mata dan lipat tangan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami. Sudah setahun kami gak bisa pergi ke gereja, kami gak bisa pergi ke sekolah. Kami rindu Tuhan bertemu dengan guru-guru, lause, teman-teman. Tapi biarlah kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami supaya satu saat nanti hari-hari bisa berjalan dengan seperti biasa kembali. Kami bisa sekolah lagi, bisa ke gereja lagi, bisa bertemu, bermain dengan teman-teman. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sanggup melakukan semua perkara yang besar. Tuhan, kami juga mau belajar mendengar seperti Samuel dan mentaati panggilan Tuhan. Dan mau mentaati perintah Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi anak yang boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, papa mama kami, dan teman-teman kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah, Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah kami minggu depan boleh dengan semangat kembali untuk mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, ibadah sekolah minggu online sampai di sini. Jaga kesehatan, tetap semangat, sukacita, taat pada papa mama. Jangan males, jangan bosen, rajin belajar ya. Oke? Dengan Lause Siska di sini. Dengan Lause Meisya di sini. Lause Fani di sini. Lause pamit ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah. Halo anak-anak. Anak-anak, Lause rasa-rasa kalian udah lama ya nggak melayani Tuhan. Lause kangen sekali kalian dapat melayani Tuhan bersama-sama dengan Lause. Tapi gimana ya caranya, kan sekarang lagi online. Bagaimana kalau kalian dapat mengirimkan video ke nomor Lause? Nanti Lause kasih nomornya. Anak-anak, kalian kalau melayani Tuhan itu gimana ya caranya? Bisa dengan mempersembahkan talenta yang kalian punya. Bisa melalui pujian, bisa melalui tarian, atau bermain musik, atau membaca puisi, ataupun menceritakan kehidupan kalian bersama dengan Tuhan. Nanti kalian minta tolong mami dan papi atau cici, koko yang udah gede, ataupun kalian bisa merekamnya sendiri dan mengirimkan video itu ke nomor Lause di bawah ini. Nanti video yang kalian kirim akan ditayangkan di ibadah sekolah minggu secara bergiliran. Lause sangat mengapresiasi apapun bentuk pelayanan kalian. Lause tunggu ya video kalian. Tuhan Yesus berkati.